bahwa Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah itu ternyata benar. Jadi cara Allah menghancurkan riba tentunya juga bermacam-macam. Ada yang mungkin dengan cara dibuat anak-anak tidak patuh terhadap orang tua. Ada yang usahanya dihancurkan. Nah, kebetulan saya mengalami hal yang berbeda rupanya. Saya diuji oleh Allah dengan penyakit. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, hari ini saya merasa bahagia sekali. Kalau dilihat ya kondisinya sekarang, kita bukan di studio biasanya ya. Kita lebih santai, lebih nyaman. Ya, saat ini pagi hari ini saya kedatangan saudara yang begitu saya kangenin. Kenapa? Karena kalau kata teman-teman kan MTR itu dari Aceh sampai Merauke. Bener nggak sih gitu ya? Ini benar. Insya Allah saya datangkan langsung saudara kita, saudara ahli sorga dari Merauke, Pak Umar. Pak Umar, apa kabar? Assalamualaikum. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Merauke, Pak Umar. Masya Allah. Dalam rangka kita mau belajar bareng nih, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa ya kita memberikan sedikit pembelajaran ya kisah Pak Umar yang Insya Allah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Soalnya kita nih ada di acara yang sering ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lain gitu ya. Yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya videonya, channelnya di subscribe, videonya di like, di share sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita menebar manfaat, dapat amal jariahnya. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Umar. Ini kalau boleh tahu, jauh-jauh dari Merauke kapan nih perjalanan? Ini hari Kamis nih. Ya. Saya hari Minggu kemarin ya, hari Ahad kemarin saya berangkat. Ya, tujuannya memang silaturahmi dengan teman-teman lama di MTR, karena udah lama sejak musim Covid ini rupanya kita jarang silaturahmi langsung. Ya. Karena gini sahabat sekalian, ini bukan alasan yang yang kita ada kenapa kita santai begini, karena beliau ini kan jauh ya di Merauke, perjalanannya nggak sebentar gitu, jadi sengaja saya mau santai. Saat ini saya ingin santai dengan Pak Umar karena beliau ini pengusaha yang luar biasa ya. Beliau ini punya usaha kontraktor ya Pak Umar. Kontraktor, ya? betul. Lalu betul. Beliau juga makanya nih sekarang sedang mengembangkan dalam pertanian dan sebagainya, karena ada usaha sembako juga, betul. gitu ya. Betul. Dan juga ini ada usaha satu lagi apa Pak Umar? Furniture. Masya Allah, Pak Umar ini luar biasa. Dan nanti datang. ada kisah luar biasa. Soalnya ini di antara teman-teman semua yang namanya, mohon maaf nih, berhutang itu karena keinginan. Biasanya begitu ya Pak. Karena butuh untuk modal bahasanya. Padahal ingin menambah secara fisik kelihatannya lebih besar segala macam, padahal kemampuannya belum di situ. Nah, kalau Pak Umar ini berbeda. Nah, ini juga menjadi langkah kenapa akhirnya Pak Umar bisa bertemu dengan MTR. Gitu. Kalau boleh diceritakan Pak, sebelum ketemu MTR katanya nih, justru Pak Umar nih berhutang karena sesuatu yang kayaknya nggak semua orang, atau bisa jadi semua orang juga merasakan tapi nggak sadar nih. Bagaimana ceritanya Pak Umar? Boleh dong diceritakan? Boleh. Siap. Awalnya saya kenal MTR itu kalau tidak salah 2019 ya, masih belum lama sih, awal-awal 2019. Ya. Awal 2019. Yang semula bahwa ya usaha berjalan seperti biasa, nggak ada masalah. Cuma setelah saya diperkenalkan oleh sahabat saya di Merauke yang mengajak untuk bagaimana bergabung dengan MTR. Saya diperkenalkan MTR ya
ya saya respon seperti biasa. Tapi ketika ada teman datang dengan membawa ustadz menjelaskan resiko riba, itu yang saya mulai tahu riba itu memang dosa dan lain sebagainya, tapi memang tidak tahu nanti jalan keluarnya dan risiko dan lain sebagainya tidak paham betul. Karena yang saya lihat rekan-rekan pengusaha itu hampir semua punya utang dan itu biasa-biasa saja Ya, gitu. jadi hal yang umum gitu. Hal yang umum. Jadi saya pun seperti itu di lingkungan saya sendiri, apalagi saya selaku kontraktor itu rasanya kalau nggak punya hutang itu kayaknya nggak dipercaya oleh bank ya. Oh gitu. Jadi gimana ya? Ketika kita bergaul dengan teman-teman di luar, cerita tentang hutang itu katakanlah dia tanya sama hutangmu berapa? Saya bilang 2M. 2M mah kecil. Saya juga 5M, santai aja gitu kan. Jadi hutang besar itu bangga gitu. Jadi nanti suatu saat saya ketemu sama Pak Ustadz, diajak untuk bergabung di MTR dan dijelaskan bahwa risiko riba yang begitu luar biasa. Di situ saya mulai sadar, oh ternyata betul. Jadi bahwa Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah itu ternyata benar. Jadi cara Allah menghancurkan riba tentunya juga bermacam-macam. Ada yang mungkin dengan cara dibuat anak-anak tidak patuh terhadap orang tua. Ada yang usahanya dihancurkan. Kebetulan saya mengalami hal yang berbeda rupanya. Saya diuji oleh Allah dengan penyakit. Mohon maaf, Ya. saya kalau cerita agak. Ya. Allah menguji saya dengan cara istri saya dikasih penyakit. Jadi sudah berjalan kurang lebih 3 tahun itu istri saya sakit yang cukup menderita ya, karena divonis kena kanker tulang. Kanker tulang. Saya sudah berupaya ke hampir semua rumah sakit mulai dari Jakarta sampai Surabaya, bahkan ke kota-kota di mana orang cerita bahwa ini harus dibawa ke sana, saya bawa. Bahkan obat herbal yang ada dimanapun saya cari, dicoba. Saya bahkan pernah mencoba ke teman, kasih tahu katanya dikasih obat benalu teh yang memang teh itu tidak kena pestisida. Jadi teh yang hidup di gunung, yang di mana gunung itu berdekatan dengan perkebunan teh. Jadi burung makan buah teh, dia terbang ke gunung, buahnya itu jatuh, tumbuh di gunung itu, gunungan itu. Di gunung itu kalau teh itu ada benalunya, benalunya itu yang dipakai untuk obat. Saya pernah survei sampai ke Gunung Semeru, karena cari benalu teh itu untuk obat. Saya sampai ke rumah penduduk sekitar pegunungan itu, saya minta tolong kepada mereka untuk mencarikan benalu teh. Luar biasa, sampai hampir 2 minggu baru saya bisa mendapatkan benalu itu. Saya bawa pulang sama kasih untuk obat. Berbagai macam cara sudah. Terus ada yang terakhir bajakah ya, yang kayu dari Kalimantan itu. Betul. Kami ke Kalimantan berburu kayu itu. Kita coba, tapi ternyata tidak ada perubahan tetap. Tapi secara medis pun kami terus lakukan. Setelah kami coba terus sambil kami juga konsultasi terus dengan beberapa ustadz,
Dan saya menyadari bahwa ternyata itu barangkali risiko riba yang selama ini saya lakukan. Tadi saya ceritakan bahwa saya sebenarnya hutang di bank itu bukan untuk keperluan usaha, tetapi hanya karena faktor gengsi ya, dengan pergaulan dengan teman-teman yang ketika itu kayaknya kalau tidak punya hutang itu tidak dipercaya oleh bank. Padahal resikonya sampai seperti ini baru saya menyadari. Makanya saya tetap berterima kasih kepada MTR, kepada teman-teman MTR yang organisasinya yang luar biasa, persaudaraannya yang begitu bagus, mulai dari katakanlah dari Merauke sampai ke pusat itu hubungan kekeluargaannya luar biasa. Ini yang saya sangat salut, sehingga saya sampai hari ini tetap menjaga silaturahmi itu. Sekarang tugasnya berarti menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dari sisa daripada hutang itu, sehingga insya Allah semuanya lebih tenang Pak. Anak-anak mewarisi kebaikannya, mewarisi potensi-potensi apa yang bisa dilakukan untuk keluarga dan banyak umat gitu kan. Insya Allah. Mungkin kalau boleh saya cerita sedikit kaitannya dengan hutang saya yang ada di bank. Ya. Karena biar bagaimana kan hutang tetap harus kita bayar. Saya memang menjalani proses dengan hutang tersebut. Kebetulan saya hutang yang jumlahnya sekitar 1,6 sekian. Waktu itu untuk saya mengajukan bebas BDO, itu istri kan masih kondisi hidup. Artinya memang sakit, tetapi semua sudah menyadari bahwa ini harus segera kita selesaikan. Kebetulan dari pihak bank, ya saya 3 bulan kelihatannya diintervensi, tidak bisa, tidak pernah ada jawaban bahwa tidak ada pembebasan BDO dan lain sebagainya lah intervensi. Tetapi alhamdulillah kami terus mengalah dan negosiasi dengan baik dengan bank. Alhamdulillah disetujui. Alhamdulillah. Saya proses 3 bulan itu akhirnya disetujui ya? Untuk bebas BDO. Saya dikasih waktu 1 tahun untuk mengembalikan sisa pokok dengan jalan dicicil selama 1 tahun. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Ini berjalan. Waktu itu sebenarnya ada dana saya untuk melunasi itu, tetapi itu lagi berpikir kebutuhan mau bawa ibu ke, tadinya kan rencananya mau saya bawa ke Malaysia itu, tapi karena PSBB tidak bisa. Jadi saya masih ragu untuk membutuhkan biaya ini biaya itu untuk pengobatan. Akhirnya oke lah, kita jalani aja dulu 1 tahun sambil saya ngurus ibu dengan saya cicil setiap bulan. Ya alhamdulillah lah, ini mungkin tinggal sekitar 1M lah saya cicil pelan-pelan. Ya. Tapi saya yakin akan selesai. Amin insyaallah Pak. Jadi teman-teman semua bisa ya kita dapatkan BDO. Insyaallah gitu bisa. Ya. Dan insyaallah dapatkan pembelajarannya di MTR ya. Betul. Jadi di awal SMA TR itu perkenalan Bapak awal nih di SMA TR yang membuat Bapak akhirnya betul tersentuh adalah konsekuensi riba itu, gitu yang Bapak sudah lihat sendiri dan mungkin sebagian yang Bapak rasakan, gitu ya. Allah, itu nilai yang sampai saat ini mungkin Bapak semakin harus kita selesaikan, tinggalkan, gitu ya. Allah. Jadi saya masih memanfaatkan waktu, bukan berarti menunda-nunda, tapi karena masih dikasih waktu oleh bank untuk itu, oke lah, sambil saya cicil, sambil saya usaha yang lain. Tapi saya yakin akan dan saat ini memang prioritas untuk menyelesaikan itu. Ketika ada dana yang terkumpul dan siap kita selesaikan ya. Karena dikasih yang penting setiap bulan nyicil minimal 10 juta. Jadi saya bikin santai lah. Insya Allah akan selesai pada waktunya. Karena insya Allah saya jual aset aja dah, tertutup. Siap. Cuma ya udahlah, biar berjalan aja. Betul. Lepas karena dari kelekatan ya Pak ya. Berjalan karena kita ada perubahan akad yang semula mungkin itu akadnya kan dirubah, dikasih waktu 1 tahun untuk membayar pokok. Alhamdulillah sudah berjalan. Saya yakin akan segera terselesai. Insya Allah, Pak. Optimis. Sekarang kita tinggal menata yang lebih baik ya ke depannya. Allah. Jadi kalau di MTR sendiri yang Bapak rasakan nilai-nilai apa nih sehingga Bapak sekarang jauh lebih tenang mungkin gitu ya. Dan Bapak bisa sekarang
fokus pada usaha begitu ya untuk benar. menyelesaikan itu semua. Benar. Setelah selesai ya berkembang terus kan gitu. Benar. Nilai apa yang Bapak dapatkan di MTR sebetulnya? Karena ya di sini di sisi MTR sendiri memang sebagai wasilah ya Pak ya, gitu ya. Wasilah daripada apa yang Bapak rasakan sekarang gitu yang Bapak tadi bilang di MTR ini persaudaraan dan segala macam gitu ya. Bapak mulai mendapatkan kesadaran gitu. Ya itu wasilah dari Allah melalui MTR. Nilai apa Pak yang Bapak dapatkan? Betul. Jadi sejak saya bergabung dengan MTR, saya juga diyakinkan sama teman-teman yang memang mereka sudah paham bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu punya segalanya. Sebelumnya kan kita berpikir bahwa kita mau usaha tetap butuh dukungan dari bank, butuh modal dari bank. Ternyata saya di MTR dipertemukan teman-teman yang luar biasa. Ini ada proyek yang harus saya handle untuk pengadaan beras 250.000 ton. 250.000 ton. Yang masa harus, pandemi begini Pak. Iya. Saya dikasih waktu sampai Desember untuk mengirim beras. Sampai Desember dikasih target itu. Insya Allah saya akan, karena memang niat awal mau membantu masyarakat di sana yang berasnya tidak tersalurkan. Betul. Itu kalau saya handle sendiri kan tidak mungkin. Betul. Saya pinjam di bank juga tidak mungkin karena saya sudah hindari riba. Betul. Dengan bertemu MTR ini, Masya Allah, teman-teman luar biasa. Saya dipertemukan dengan Bank Hikmat, dipertemukan dengan Bank Swaihul, yang mereka juga siap membackup kita untuk menyuplai beras itu. Dan satu sudah satu visi Pak gitu ya. Betul, satu jalan. Sehingga itu yang tadi saya sebutkan, ternyata Allah maha kaya. Maha kayanya bukan berarti langsung diturunkan uang dari sana seperti itu, tapi dipertemukan dengan orang-orang yang memang siap membantu. Peluang yang akhirnya datang ya. Dan luar biasa, tidak hanya itu saja. Proyek yang selama ini saya tangani untuk mendapatkan proyek dengan cara, ya saya pikir bukan rahasia lagi ya. Kita belum mendapat pekerjaan aja kita sudah harus nyuap dulu, harus nyogok dulu. Kalau kita tidak lakukan itu nggak akan dapat. Oke. Tapi saat ini alhamdulillah saya bisa dapat proyek tanpa harus seperti itu. Itu big win ya teman-teman. Ya. Masa pandemi, ya Masa orang-orang sekarang berusaha untuk dapat proyek, dapat betul. Peluang usaha, karena banyak yang sedang down Pak, segala macam. Justru nih big win, saya mendengarkan baru betul-betul real baru dari Pak Umar saat ini dapat kabar bahwa dapat 250.000 ton orderan dan tanpa, alhamdulillah. Memang kalau memang menggunakan cara-cara yang syariat gitu ya, kalau keberkahan datang Pak. Betul, alhamdulillah. Dan itu kemudahan itu alhamdulillah kita dapatkan tanpa kita sadari, dan kalau kita pikir secara logis nggak mungkin. Baik. Suatu contoh misalnya, saya dalam perjalanan kemarin di pesawat itu ketemu sama Pak Bupati. Oh, sedang lagi nih ketemu tidak sengaja. Bupati ngobrol, saya sampaikan, Pak Bub, saya ada membantu masyarakat punya, wah bagus itu. Pak Bub, mohon saya butuh dukungannya. Baik. Kemarin saya telepon beliau di hotel, saya mau posisi ada di mana, saya mau ketemu. Tidak, saya nggak harus datang, saya mau dibantu kok. Jadi yang merasa terbantu justru Bupati yang cari saya. Baik. Nah, ini saya butuh dukungan untuk kemudahan pengiriman, termasuk nanti akan dibantu harga di pelayaran akan diturunkan atas perintah Pemda. Alhamdulillah. Seperti mudah-mudahan lancar Pak. Amin. Saya optimis ini bisa terlaksana, Amin. insya Allah untuk kesejahteraan rakyat Betul. Merauke gitu, Amin. kita, keluarga kita, saudara kita di Merauke. Amin. Jadi kami ke Jakarta termasuk ngurus itu. Betul. Ketemu dengan direksi Bulog, terus ketemu dengan teman-teman di kebetulan ke sana, kita ingin silaturahmi juga ke teman-teman di KSW sini. Seperti itu. Alhamdulillah lah, bisa semua dimudahkan. Bahkan Pak Umar ini menyempatkan waktu untuk sharing nih teman-teman. Dan ini kisah nyata dari Pak Umar, mudah-mudahan kita bisa dapat banyak pembelajaran nih, Masya Allah. Ada kisah lain Pak pada saat proses gitu ya, proses Bapak setelah bertemu MTR, selain big win dari usaha, adakah kisah lain yang sampai sekarang nih membuat Bapak semakin yakin ini jalan saya nih? Gitu. Ada ya, salah satunya itu tadi. Terus saya juga sudah ditawari beberapa kegiatan. Jadi sementara ini saya ada kerja bikin gudang bulog yang
di Bulukumba ada satu unit gudang dengan kapasitas 1.000 ton. Terus di Merauke juga kami buat hal yang sama, ada gudang di sana untuk kapasitas sama 1.000 ton. Itu tanpa kita peroleh dengan cara-cara proyek yang sebelumnya ya. Seperti itu. Ini yang saya merasa bahwa setelah saya bergabung di MTR ternyata kemudahan-kemudahan itu kita dapatkan. Insya Allah itu karena iya. Dan memang kita betul untuk niat meninggalkan riba, dan yang saya rasakan ternyata ya hidup menjadi lebih tenang ya, lebih nyaman. Pengaruh-pengaruh untuk hal-hal yang itu kita berupaya hindari, yang semula kita ya hidup mungkin agak glamor ya barangkali ya. Alhamdulillah sekarang mungkin lebih dekat kepada saudara-saudara di MTR, itu kami dibawa ya ke tempat-tempat yang mungkin lebih baik lah. Alhamdulillah. Tidak seperti sebelumnya. Ini lalu kondisi teman-teman yang waktu itu Pak, kalau kamu berapa 2M tadi kan gitu ya, saya 5M. Sekarang gimana Pak? Apa juga justru saat ini Bapak mulai rangkul, karena kan kita diajarkan bersahabat dalam dakwah, begitu ya. Sudah mulai seperti itu Pak? Atau Alhamdulillah sudah saya mencoba ajak mereka. Tapi untuk mengajak dan merubah sesuatu orang lain ini kan butuh proses, butuh waktu. Betul. Dan mereka melihat contoh real. Betul. Dengan contoh yang saya lakukan ini, dan ternyata itu alhamdulillah kayaknya sudah cukup banyak yang sudah ikut. Alhamdulillah. Berarti sudah sempat dikasih buku merah juga mereka dihadiahi? Sudah. Mereka sudah, dan sudah banyak yang tersentuh ketika membaca buku merah ternyata. Oke. Kalau Bapak sendiri pada saat baca buku merah ini, apa yang Bapak rasain sebetulnya? Karena teman-teman nih kok bilang buku merah, apa sih buku merah, kan kita nggak ngerti mungkin di luar sana ya. Kalau kita yang sudah membaca udah rasakan manfaatnya. Tapi itu juga kembali ke hati. Ketika karena saya dulu juga seperti itu. Awal saya diajak sama teman dijelaskan tentang resiko riba. Aku sudah dikasih buku merah duluan sebenarnya. Oh, sudah baca duluan. Sudah baca, tapi ya saya kebetulan karakternya orang yang malas baca, jadi bacanya sepintas-sepintas, habis itu aku taruh. Jadi memang tidak tersentuh. Belum mungkin waktu itu. Ya, belum barangkali untuk bisa, ini memang butuh contoh real, kelihatannya contoh konkret. Tidak hanya sekedar baca, tetapi memang butuh penjelasan juga gitu. Karena ada beberapa teman yang sudah saya kasih buku merah juga. Ya ada yang langsung merasa tergugah, mereka kembali lagi nemuin kita, minta penjelasan. Tapi banyak juga yang ketika kita kasih, ya hilang terus, tidak kembali lagi. Makanya butuh pendampingan. Dan biasanya riba itu kalau belum kena, katakanlah konsekuensinya. Iya, kena risikonya betul, dia masih rasa pada titik nyaman, dia santai saja, tidak. Memang butuh gimana ya, sosialisasi kepada mereka. Menurut saya sih butuh sosialisasi. Memang akan lebih kuat lagi ketika sudah mulai dari langkah awalnya gitu ya, membaca buku merah ini sebagai kisah-kisah nyatanya. Oh begini, langkah-langkahnya seperti ini, ada konsekuensi, ada tentang riba kan gitu ya. Ditambah ada kegiatan tatap muka. Nah, memang basic kita tatap muka ya. Bagaimana kondisi saat ini di Merauke nih untuk kegiatan MTR di sana saat ini dengan teman-teman semua? Kalau di Merauke kan ya kelihatannya kan kota kecil ya, tetapi ketika kita sampaikan kan, dan ada contoh-contoh konkret, kebanyakan teman sudah mulai menyadari, dan teman-teman pengusaha kayaknya sudah banyak yang mengerti, memahami ini, dan banyak yang sudah banyak. Jadi makin banyak sih yang sudah menyadari, dan teman-teman di MTR Merauke juga menurut saya luar biasa pengurusnya. Jadi terus bergerak sekalipun pandemi masih aktif. Jadi kita ada beberapa teman-teman di sana sering tetap kegiatan, sekalipun mungkin kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi kegiatan-kegiatan katakanlah silaturahmi
terus berjalan, tidak terputus. Dan teman-teman MTR di sana saya lihat sangat solid, kompak sampai hari ini. Jadi kegiatan-kegiatan, kajian-kajian terus dilakukan. Jadi yang sudah masuk kelihatannya makin semangat, dan insya Allah nanti ada target-target yang nanti akan dirangkul lebih luas lagi, karena risiko itu sangat bahaya buat mereka. Harus kita memang yang punya kewajiban mengingatkan sih, seperti itu. Dan waktu itu kan sudah ada SMATR waktu itu ya? Sudah. Perdana waktu itu. Betul. Itu katanya kondisinya bahkan langsung full tuh. Kegiatan itu gimana ceritanya Pak? Boleh dibantu ceritakan? Kebetulan kegiatan SMHTR Perdana saya ditunjuk jadi ketua panitianya. Masya Allah. Jadi saya ketemu langsung sama ketua panitia. Boleh ceritakan prosesnya waktu Alhamdulillah kegiatan sukses lah, berjalan baik, dan setelah itu juga luar biasa. Tapi waktu itu kan memang karena masih perdana, jadi masih banyak tantangan-tantangan. Kalau Bapak sendiri nih, harapannya seperti apa nih? Setelah Bapak ikut MTR gitu ya, sekarang harapannya apa? Kalau perasaannya tadi saya sudah dengar banyak nih, Masya Allah. Begitu banyak yang bisa kita dapatkan tadi. Sekarang harapan Bapak ke depan seperti apa nih Pak? Ya, harapan saya yang memang kegiatan MTR yang sudah berjalan tentunya tetap harus kita terus tingkatkan, terus membantu masyarakat untuk bagaimana menyadarkan tentang risiko riba, karena kasihan di Merauke sana itu hampir semua masyarakat itu punya hutang riba, mulai dari pegawai sampai ke petaninya sampai masyarakat kecil. Si abang aja sudah turun sampai ke kampung-kampung. Betul. Itu mau usaha apa mereka sudah tawarin, mereka sudah jerat dengan hutang-hutang seperti itu. Tentunya ke depan kita makin banyak tantangan, karena yang akan kita berikan penyadaran itu juga, mohon maaf, yang memang mungkin tingkat anunya masih rendah, sehingga banyak variasi untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka. Harus lebih banyak itu, karena kadang-kadang hanya karena faktor kebutuhan atau ekonomi orang masih tetap melakukan itu sepanjang mereka tidak berpikir ribanya, tidak berpikir risikonya. Ini yang betul, ini yang perlu kita kasih pemahaman kepada masyarakat luas di sana. Kami punya target, kalau bisa dari wilayah timur Merauke kita sadarkan masyarakat untuk bebas riba. Insya Allah, mudah-mudahan kami sudah berniat dengan teman-teman mau menggugah masyarakat untuk bisa sadar tentang risiko riba. Ya, tantangannya pasti itu akan ada, tetapi tetap kita lakukan dengan ya persaudaraan, dengan mudah-mudahan. Mohon doanya lah, mudah-mudahan bisa dilancarkan. Ini niat yang mulia, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Merauke ya terbebas dari riba gitu ya, dan potensi sektor real di sana gitu ya, dari kekayaan alamnya lain sebagainya bisa ditingkatkan. Justru ya MTR mendukung itu sebetulnya. Kita ingin membawa negeri ini semakin makmur dan sejahtera gitu ya, tanpa kita harus menggunakan ya tadi hutang tadi itu ya, apalagi ada ribanya. Ya mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Kalau bukan karena kita, siapa lagi gitu ya. Insya Allah kita yang mengemban tugas itu gitu ya. Apapun resikonya sebetulnya kita berniat baik itu untuk semuanya. Masya Allah. Saya merasa banyak inspirasi yang saya dapatkan dari Pak Umar ini. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala Pak. Amin. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Masya Allah. Sekarang sih kita ceritanya tentang bisnis lagi deh gitu ya. Nah, ini setelah ini nih berarti masih ada perjalanan rangka itu ya. Nah, ini memang pokoknya bukan kaleng-kaleng bahasanya. Jadi di MTR itu, di podcast MTR ini kita bicara tentang bisnisnya. Mengganas, ya berkelas, ya utangnya insya Allah lunas. Gitu ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berarti ada perjalanan lagi setelah ini nanti ya? Rencananya kami hari ini silaturahmi sama Pak Ustadz, minta petunjuk kaitannya
dengan kolaborasi kami karena ada rencana proyek besar yang kita mau garap dan insya Allah nanti komunitas MTR yang kita bawa bendera MTR untuk garap kegiatan itu. Nanti akan minta petunjuk dari Pak Ustadz kira-kira gimana sistemnya yang mau kita handle ini. Jangan sampai nanti kita salah melangkah lagi. Betul. Karena ini juga bisa tentang hajat ya. orang banyak betul, gitu ya. betul. Ya, ini bukan beras, tetapi ada proyek yang cukup menjanjikan ke depan yang rencananya mau kita handle. Saya sendiri tentunya tidak mampu. Ada rekan saya Bang Ojang, saya dengan beliau sepakat untuk kita berkolaborasi dengan teman-teman MTR yang lain yang kiranya mungkin mau bergabung. Nanti kami akan minta petunjuk sama Pak Ustadz tentunya. Nah, saya mau minta nih Pak, pesannya Bapak gitu ya. Pesan untuk yang pertama untuk warga MTR khususnya gitu ya, teman-teman yang sudah bergabung di MTR, apa pesan Bapak untuk kita semua gitu ya dalam perjuangan kita saat ini gitu ya. Gimana pesannya Pak? Ya, saya berpesan kepada saudara-saudara saya di MTR seluruhnya tentunya ya. Mari kita terus lakukan dakwah itu. Karena dengan dakwah kita membantu di jalan Allah, tentunya nanti Allah juga akan membantu upaya kita. Katakanlah kalau kita punya hutang, tetap kita berniat untuk tetap membayar itu. Tapi mari kita jalani dan kita percayakanlah bahwa akan ada solusinya. Tidak ada solusinya. Kita kembalikan kepada Allah sambil terus kita berdakwah, kita membantu di jalan Allah. Insya Allah nanti Allah akan membantu. Jadi tetap terus semangat kepada saudara-saudaraku di MTR, terutama MTR Merauke lah yang kebetulan saya berjibaku di sana setiap hari. Jadi saya tetap berharap mereka terus semangat, tetap kompak. Mari kita bersatu padu bagaimana menyadarkan masyarakat untuk terbebas dari riba. Amin. Tentunya ini video ini akan jadi satu energi baru Pak, ya semangat baru buat khususnya teman-teman di Merauke, Insya Allah. Jadi teman-teman di Merauke semuanya, ya bantulah beliau ini ya dalam perjuangan kita bersama-sama gitu ya untuk bisa ya menyampaikan dakwah MTR ini, Insya Allah. Gitu ya. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang ini sahabat-sahabat kita yang baru mau berkenalan dengan MTR Pak, itu ya tidak lain pasti ada perasaan, ada pengalaman yang kurang lebih hampir sama dengan kita semua. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan tuh sahabat sekalian yang di luar sana yang sedang nonton video ini Pak? Baik, untuk pesan saya terhadap teman-teman, mari buka kembali Al-Quran, kita pelajari kembali, kita telah kembali bahwa ada pedoman kita hidup di situ, ada larangan-larangan, ada petunjuk apa yang harus kita lakukan. Bahkan risiko riba yang luar biasa itu ada di situ. Kita akan bisa tahu dan kita tanyakan kepada senior-senior kita lah untuk teman-teman yang masih bergabung. Tidak usah ragu, kita atau saudara-saudara yang mau masuk ke MTR itu tidak salah dan insya Allah ini jalan kita untuk meraih keberkahan ke depan. Amin. Jadi yang saya rasakan, saya begitu bergabung dengan MTR, disitulah saya mendapatkan ketenangan hidup. Memang awal-awal ya barangkali seperti saudara-saudara yang lain agak ragu dan lain sebagainya, perlu tanya sana sini. Silakan tanya yang memang tidak jelas. Nanti dipelajari baik. Insya Allah nanti memang harus ini dilakukan sepenuh hati ya. Baru mungkin kita bisa merasakan hasilnya. Karena memang diajarkan di MTR itu kita harus melakukan 100% gitu ya. Betul, total. Agar hasilnya 100%. Betul. Nah, kalau kita melakukan sebagian maka hasilnya 0% gitu ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Betul. Jadi teman-teman sekalian yang di Merauke nih khususnya, boleh ya kalau bisa ya merapat gitu, ingin tahu lebih detail gitu bagaimana MTR gitu ya, seperti apa gitu ya, yang ingin mendapatkan ya gambaran solusinya seperti apa, bisa merapat ke
sekitaran Merauke Betul, bisa ya ke betul. Bapak ya. Kemana biasanya teman-teman bisa ini, Betul. Pak? Kebetulan di Merauke kami sudah ada sekretariat, sekalipun memang mungkin itu masih numpang ya. Mereka terbuka orangnya, sangat welcome. Alhamdulillah. Diberikan tempatnya untuk kita bergabung, silakan bisa tanya kapan saja, bisa komunikasi. Nanti kalau pas beliau tidak ada teman-teman lain, ada pengurus Korda yang bisa dihubungi setiap saat. Ada persoalan-persoalan kaitannya hutang piutang dan lain sebagainya, bisa konsultasi dengan kami. Sudah banyak senior-senior yang berproses, bahkan ada yang sudah sampai ke persidangan dan lain-lain. Kalau mungkin butuh penjelasan, butuh tahu, kami semua teman-teman terbuka. Memang tentunya harus tatap muka, Pak ya. Betul, harus tatap muka, harus hadir kita ketemu. Kalau by phone saja mungkin kurang maksimal lah, tidak cukup. Ya. Seperti itu saya kira. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi segera merapat, mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak hal yang ya diharapkan gitu ya, menjadi solusi. Ya langkah awalnya saat ini masa pandemi ya kita bertemu dulu, silaturahim dulu ya. Betul. Gitu ya, Insya Allah. Ini sungguh luar biasa, hari ini saya betul-betul merasa bahagia kedatangan saudara saya, Masya Allah, jauh dari Merauke tadi kan, ya Allah. Ya kita nanti habis ini kita ngopi-ngopi, Pak ya. Gitu Siap, kita sambil. Makasih, Gitu ya, makasih. Insya Allah. Makasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya terima kasih dengan Pak Umar. Ya, saya turut mendoakan Pak, apapun yang direncanakan saat ini karena memang untuk kebaikan umat gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Allah Amin. lancarkan. Ya, keluarganya semakin bahagia, tenang gitu ya. Insya Allah. Terus warga di Merauke mudah-mudahan semakin banyak yang tersadarkan. Insya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita diteguhkan dalam dakwahnya, gitu ya, dalam jalannya Allah, Insya Allah. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Mari kita beristighfar bersama-sama, Pak. Astagfirullahaladzim. Ucapkan alhamdulillah. Amin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.